Bapak Ibu anggota Komisi 2, Pak Ramlan dan Ibu Siti Suro yang saya hormati. Hampir setiap kali pembahasan Undang-Undang Pemilu saya ketemu dengan dua ahli ini. Kebetulan juga saya selalu mengikuti Pansus dan Panja. Yang terakhir saya dulu Ketua Panja Undang-Undang Pemilu 2017. Selalu yang kita bahas itu adalah bagaimana pemilu kita makin berkualitas. Pemilu yang makin berkualitas itu adalah pemilu yang hasilnya, yang dipilih melalui pemilu itu manusia-manusianya berkualitas. Jadi bukan untuk menjaga sistem presidensil saja, tetapi sistem ini bisa berjalan dengan baik kalau manusia-manusia yang dipilih melalui pemilu yang berkualitas itu juga berkualitas. Jadi isu pokok kita ini adalah bagaimana membangun sistem pemilu yang lebih berkualitas, yang lebih menjamin hasilnya, manusia-manusia yang dihasilkannya berkualitas. Baik presiden, wakil presiden, anggota DPD, anggota DPR, pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk nanti mungkin pilkada juga. Dalam kaitan dengan itu, saya ingin mendapatkan masukan dari dua ahli yang sangat saya banggakan ini. Menyangkut 7 masalah pokok yang saya inventarisir berkaitan dengan isu pemilu yang berkualitas tadi. Yang pertama, apa masukan Pak Ramlan dengan Ibu berkenaan dengan isu politik uang dan mahalnya biaya pemilu? Ini yang kita butuhkan. Apakah usulannya udah semua biaya pemilu ini kita serahkan kepada negara APBN? Termasuk usulan kita dulu supaya bayar saksi pun, kampanye pun segala macam itu ditanggung oleh APBN. Jadi kita ingin dapat masukan dari dua ahli itu. Isunya bagaimana kita mencegah ini. Kalau ini tidak bisa kita cegah, omong tentang pemilu berkualitas itu hanya impian belaka saja. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan ambang batas itu, apakah 4%, ada yang usulkan 7% dan sebagainya. Isu soal ambang batas itu sebetulnya ada kaitannya juga dengan penguatan sistem presidensil. Tetapi di dalam konteks tadi pemilu one man one vote itu menghargai suara pemilih, maka sebetulnya makin tinggi ambang batas itu kita tentukan, sebetulnya kita nggak menghargai suara rakyat. Itu kalau toh misalnya ada ide untuk meningkatkan ambang batas itu 4% atau 7%. Pertanyaannya, dan ingin kita dapatkan penjelasan dari dua ahli, bagaimana dengan suara yang hilang ini? Pemilu 2024 ini kita kan berapa persen ambang batas itu? 3-4%. Kita hitung, Prof, suara yang tidak terkonversi ke kursi itu banyak sekali. Malah lebih banyak lagi dari mungkin kursi kami yang ke-8 di DPR ini. Mungkin yang ke-5. Coba hitung berapa tadi jumlah yang tidak terkonversi itu. Lebih dari 10 juta. Jadi banyak sekali suara yang terbuang.
Saya ingin mendapatkan penjelasan dari dua ahli mengenai ini. Apa solusinya? Solusi akademik dan juga penjelasannya. Itu satu. Yang kedua, makin tinggi ambang batas itu, maka sudah bisa pasti partai-partai kecil itu nggak akan terakomodir. Dan kalau partai kecil tidak terakomodir, maka rakyat kecil tidak mungkin ada wakilnya di DPR. Karena apa? Semuanya akan berlomba-lomba ke partai besar. Kecuali partai teman saya dulu yang menjadi partai kecil, jadi partai besar begitu. Jadi teman saya Bimo ini ya, dulu kecil, sekarang jadi besar. Besar terus. Kami pernah jadi besar dari kecil. Nah, mereka jadi kecil, jadi besar dan besar terus. Ketiga, itu si pemilu tadi soal terbuka, soal itu. Problemnya Prof, ini yang harus dijelaskan dan apa solusinya. Kalau sistem terbuka penuh seperti sekarang ini memang suka atau tidak suka, persaingan internal itu begitu ketat. Bukan ketat lah, tapi cenderung kompetisi yang tidak produktif. Ya, macam-macam lah jadinya. Nah, ini juga menurut saya tidak bagus. Nah, oleh sebab itu gagasan ada teman-teman yang mengusulkan mengapa kita nggak pakai kembali ke sistem yang lama itu, sistem tertutup. Nah, kalau sistem tertutup maka hanya partai yang bersaing. Tapi juga ada masalahnya. Jadi problem-problem itu bagi saya adalah ini pilihan politik. Jadi political choice, rational choice juga. Jadi, tapi tidak bisa juga serba constitutional choice. Jadi sedikit-sedikit kita ini Mahkamah Konstitusi. Banyak hal yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi dan juga jadi problem untuk kita. Kemudian yang keempat ini, Prof, yang saya ingin mendapatkan gambaran ini. Bagaimana kita menempatkan di dalam undang-undang ini posisi netralitas ASN, TNI, polisi, dan kepala daerah dalam pemilu. Saya rasa ini harus kita rumuskan dalam norma secara jelas. Soal netralitas ASN, netralitas TNI, netralitas polisi, dan juga netralitas kepala daerah. Kepala daerah ini jadi susah jadinya. Karena kepala daerah dari partai politik tertentu, ketua partai politik juga punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memenangkan partainya di daerah. Gimana kita membuat norma ini supaya lebih tegas dan bisa efektif dijalankan. Kelima, soal sengketa hasil pemilu di MK. Sangat lama dan mahal sekali. Ini kita butuh penjelasan itu. Bagaimana pemilu ini membuat lebih efektif, lebih efisien. Jadi bisa sidang berbulan-bulan non-stop. Non-stop. Nah, belum lagi soal biayanya. Belum lagi soal-soal ikutan yang berkaitan dengan di situ. Kemudian soal data pemilih. Data pemilih dan teknologi KPU ini juga jadi masalah. Masih hari ini mau datang ke TPS masih belum jelas ini pemilih. Yang meninggal, pemilih yang meninggal 1 minggu ini tetap aja tercatat dan datang juga ke TPS. Nah, ini apa teknologi di KPU ini seperti apa? Nah, kita ingin penjelasan soal itu.
Kemudian yang ketujuh soal pengawasan. Kita punya lembaga pengawas ini, Bawaslu ini. Menjadi lembaga ompong betul. Tidak bisa berfungsi apa-apa. Makanya dulu kami pernah mengusulkan ya, Bawaslu ini tidak usah permanen seperti sekarang. Kan dulu gitu. Kecuali di pusatnya. Selesai itu bubar dia. Itu satu. Yang kedua soal kewenangannya juga. Soal kewenangan gimana? Bawaslu tidak bisa memberikan sanksi yang mengikat. Jadi soal juga. Bagi saya ngomong tentang kualitas pemilu sebetulnya ngomong tentang penguatan lembaga-lembaga pengawas ini termasuk Bawaslu. Kalau tidak bisa kita. Ya jadi ya itu singkat kata bagaimana supaya DPR kita ini tidak diintervensi langsung atau tidak langsung oleh apa yang sekarang ini ramai disebut orang dengan oligarki. Ya, oligarki. Kalau oligarki juga menyusupkan orangnya ke DPR dengan sistem aturan yang longgar begini ya, omong tentang kualitas kita tidak akan pernah selesai. Itu saja permohonan saya pimpinan, mohon masukannya dari para ahli yang sangat saya banggakan. Sekian dan terima kasih banyak.